menyampaikan penolakan kedatangan Pak Jokowi di Provinsi Lampung. Kenapa? Karena pertama, ketika Pak Jokowi memimpin negeri ini, pernah terjadi pelanggaran HAM, yaitu peristiwa pembunuhan pengawal Habib Rizik di KM 50. Tidak ada empati sedikit pun dari Pak Jokowi yang pada waktu itu beliau memimpin negeri ini. Kemudian peristiwa 21-22 Mei 2019 itu juga terjadi pelanggaran HAM di peristiwa Bawaslu, di mana ratusan orang pada waktu itu ditangkap, bahkan ada merenggut nyawa puluhan orang, termasuk juga Harun Ar-Rasyid yang berusia 15 tahun. Kemudian ketika Pak Jokowi memimpin negeri ini, terjadi tidak adanya penerapan hukum yang berkeadilan. Apa itu? Sylvester yang digandang-gandang adalah pendukung Pak Jokowi. Dia berkasus dengan Bapak Yusuf Kala, sudah divonis 1,5 tahun, dan ingkrah di Mahkamah Agung sampai hari ini belum juga dipenjarakan. Nah, itu penerapan yang tidak berkeadilan. Sementara kami ketika menyampaikan aspirasi, semenjak 10 tahun Pak Jokowi memimpin negeri ini, berapa orang para tokoh-tokoh yang sudah dipenjarakan, berapa orang para ulama yang sudah dipenjarakan, berapa orang para mahasiswa, para aktivis yang dipenjarakan. Dan kemarin juga jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah, kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah, kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya, Pak. Udah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta ganti, ya besok juga gonta ganti, Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak. Nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Iya, ini kan Bapak kan diminta multiple choice, Pak, ini, Pak. Bukan Bapak dikasih esai. Pemimpin yang saya inginkan seperti apa? Nah, itu esai. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu, Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan, kurang ono ya, gitu, Pak. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, Bapak bandingkan aja rekam jejaknya. 1, 2, 3, bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain? Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan, nanti bawahnya ketemu persamaan itu. Ah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan enak. Itu namanya rational choice, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Visi misi itu bukan tidak penting, karena pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi, tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak, nggak kredibel, Pak. Nggak kredibel. Kredibilitas itu ada pada rekam jejak, bukan pada keindahan mimpinya, tapi pada rekam jejak. Tapi bahwa mimpi itu perlu. Tanpa kita punya mimpi, tanpa kita punya cita-cita, cuman jangan membandingkan mimpi. Lah, mimpi kok dibandingkan? Sungguhnya tugas terpenting dari seorang pemimpin yang diberi kewenangan. Pemegang kewenangan satu hal, pemimpin satu hal. Ketika seorang pemimpin diberi kewenangan, apa tugas utamanya? Tugas utamanya adalah membuat keputusan. Membuat keputusan. Karena itulah kami memilih untuk kemana-mana berdialog, karena kami ingin rakyat Indonesia, termasuk juga teman-teman pengusaha, mengetahui cara berpikir, cara mengambil keputusan, apa gagasan yang ada di belakangnya. Kenapa? Karena kita akan memilih orang untuk mengambil keputusan, bukan memilih orang untuk dipasang fotonya di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia. Kalau kita milih orang untuk dipasang foto di Indonesia, maka kita bandingkan bannernya. Tapi kalau ngambil keputusan, bandingkan pikirannya, bandingkan gagasannya. Karena itulah kami melihat kesempatan ini untuk menyampaikan. Dan belum tentu kita 100% paham, sepemahaman. Bisa jadi 90%, 80%, tapi ada ruang untuk membandingkan antara aspirasi kami dengan apa yang menjadi gagasan dari calon. Itu menurut kami ruang yang sangat baik. Karena itu saya ingin secara khusus sampaikan terima kasih. Kadin menyelenggarakan sudah 4 kali forum seperti ini. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi, bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu.
Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan. Karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang, tidak mau memikirkan yang belum maju. Sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi nih Pak. Saya kalau hadir di sebuah acara, seringkali habis acara selesai, terus kita foto-foto. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Bagaimana tokoh terkenal Anies Baswedan, ya ini sangat luar biasa. Teman-teman, kontestasi Pilpres ya mungkin sekitar 2,5 atau 3 tahun lagi ya. Namun suhu politik ini semakin memanas ya. Bagaimana kalau kita melihat para elit-elit ini semakin ya mencari posisi, ya, bersosialisasi, cari panggung dan sebagainya, teman. Kemarin ya Jokowi memulai perjalanan safari politiknya ya, dengan beliau kemudian ingin berkunjung ke daerah-daerah atau keliling ke daerah-daerah, teman-teman. Dan ini menuai kontroversi. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat ya bagaimana Jokowi ini ya ingin membesarkan PSI ya, yang juga adalah partai gajah ya, ketua umumnya adalah anaknya sendiri, Kaisang Pangarep. Dan ini saya katakan bahwa suhu politik mulai bergulir nih teman-teman. Bagaimana partai-partai ya, khususnya partai-partai yang baru ini mulai bermunculan ya, mencari ataupun mulai berkampanye lah ya kan. Dan demikian juga para tokoh-tokoh yang lain ya. Saya rasa bahwa ini semakin mulai panas ya. Anies Baswedan adalah tokoh yang konsisten teman-teman, dan saat ini juga Anies sedang bekerja ya untuk bagaimana masyarakat ya percaya akan program, akan rekam jejak, akan pemikiran serta gagasan-gagasannya untuk 2029. Walaupun secara politis ya ketika ditanya apakah Anies akan maju sebagai capres 2024 dan 2029 ya tentu jawaban Anies ya ntar dulu teman, karena itu masih jauh. Tapi saya yakin bahwa Anies Baswedan adalah seorang tokoh yang sangat jenius, sangat pintar, sangat mainnya sangat keren teman-teman ya. Dan saya rasa bahwa Anies adalah capres 2029 yang layak ya, bahkan bisa menjadi lawan tangguh Prabowo 2029. Dan Anies Baswedan ini ya nggak kaleng-kaleng teman-teman ya, mempunyai partai politik baru ya, Gerakan Rakyat, yang kemudian adalah langkahnya ke depan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.